Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Absyah Syarif dengan NIM 10202243056 dari kelas SI 4804. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, pada bagian bab pertama yaitu Entity Relational Diagram atau ERD. Di sini saya membuat 6 entitas kuat dan 1 entitas lemah. Yang pertama ada pasien, transaksi, entitas pegawai, kategori, layanan, dan unit, serta detail transaksi sebagai entitas lemah. Di sini pada entitas pasien ada ID pasien sebagai primary key, alamat, nomor telepon, nomor pasien, tanggal lahir. Lalu ada transaksi, ID transaksi sebagai primary key, ID pasien foreign key, ID pegawai foreign key, lalu ada metode bayar. Di sini ada entitas pegawai, di dalamnya ada ID pegawai sebagai primary key, lalu ada nama pegawai. Di sini ada entitas kategori yang di dalamnya ada ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Terus ada entitas layanan, ID layanan sebagai primary key, nama layanan. Lalu ada ID kategori sebagai foreign key, ID unit sebagai foreign key, lalu ada besaran biaya. Lalu di sini ada entitas unit, ID unit sebagai primary key, lalu juga ada nama unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasi dari setiap entitas. Di sini pasien melakukan transaksi, relasi yang terjadi adalah one to many. Lalu transaksi yang dilewati detail transaksi ke layanan yaitu many to many. Lalu di sini ada transaksi memproses pegawai yaitu one to many atau pegawai yang memproses transaksi one to many. Lalu kategori yang diklasifikasikan layanan itu relasinya one to many. Lalu unit yang tersedia untuk layanan yaitu hasil relasinya one to many. Baik, lanjut pada bab 2 yaitu relational model. Sebelum saya menjelaskan tabel berikut, saya akan memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Itu setelah melakukan analisis sistem informasi pembayaran rumah sakit dan menyusun entity relationship diagram atau ERD, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan ERD tersebut menjadi model relasional. Model ini merupakan representasi logis yang akan digunakan untuk membuat struktur database dalam bentuk tabel relasi yang saling berhubungan. Jadi, simpelnya, dari ERD diagram yang saya buat, maka saya buat lagi menjadi relational model, yaitu mengelompokkan menjadi table. Jadi, segala macam table yang ada pada gambar saling terhubung satu sama lain. Seperti contoh, tabel pasien yang saling berhubungan dengan transaksi, dan transaksi yang juga berhubungan dengan pegawai, lalu tabel transaksi yang juga berhubungan dengan tabel detail transaksi, lalu tabel detail transaksi yang terhubung dengan tabel layanan, dan yang terakhir tabel layanan yang terhubung langsung dengan tabel kategori dan tabel unit. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian bab 3 yaitu DDL dan DML. Di sini saya akan menjelaskan pada tahapan DDL terlebih dahulu atau Data Definition Language. Di sini saya meng-create table pasien atau membuat table pasien yang dimana di dalamnya ada ID pasien dengan tipe data varchar yang sebagai primary key, lalu ada diikuti dengan nama pasien dengan tipe data varchar, tanggal lahir dengan tipe data date, lalu ada alamat dengan tipe data varchar, lalu disusul juga dengan nomor telepon dengan tipe data varchar. Di sini query yang tertera sama pada code database di atas. Yang kedua, kita membuat tabel pegawai. Di dalamnya ada ID pegawai dengan tipe data varchar sebagai primary key, lalu ada nama pegawai dengan tipe data varchar. Di sini ada angka dari setiap tipe data varchar tersebut untuk memberikan batas maksimum setiap kalimat yang dideklarasikan. Di sini ada query yang tertera sama seperti code database di atas. Dan ketiga, kita membuat tabel kategori. Di sini ada ID kategori dengan tipe data varchar sebagai primary key. Lalu ada nama kategori dengan tipe data varchar.
Sama seperti di atas, query yang tertera sama dengan code database di atas. Lalu di sini kita membuat tabel layanan di mana ID layanan dengan tipe data varchar sebagai primary key, lalu ada nama layanan dengan tipe data varchar, lalu ada biaya dengan tipe data integer. Di sini ada ID kategori sebagai tipe data varchar, yaitu di mana sebagai foreign key ID kategori yang mengacu pada tabel kategori. Sini sama query yang tertera sama dengan code database di atas. Lalu di sini kita membuat tabel transaksi. Dalamnya ada ID transaksi dengan tipe data varchar sebagai primary key, lalu ada ID pasien dengan tipe data varchar, lalu ada ID pegawai dengan tipe data varchar, dan ada waktu transaksi dengan tipe data datetime. Karena kita membuat tabel transaksi, di dalamnya ada primary key dari tabel pasien dan tabel pegawai. Di sini ada ID pasien dan ID pegawai. Maka kita akan deklarasikan dengan foreign key ID pasien yang mengacu pada tabelnya sendiri, seperti ID pasien yang ada pada tabel pasien. Sama juga dengan ID pegawai yang mengacu pada tabel pegawai. Sama query yang tertera dengan code database di atas. Lanjut di sini, yang terakhir kita membuat tabel detail transaksi, di mana di dalamnya ada ID transaksi dengan tipe data varchar, ID layanan dengan tipe data varchar, lalu ada jumlah dengan tipe data integer, lalu ada total biaya dengan tipe data integer. Karena di dalam tabel detail transaksi ini terdapat primary key dari tabel transaksi dan tabel layanan, seperti ID transaksi dan ID layanan, maka di sini kita deklarasikan primary key, ID transaksi, dan ID layanan. Dan juga karena di sini ada primary key dari tabel transaksi dan tabel layanan, maka kita deklarasikan foreign key ID transaksi yang mengacu pada tabelnya sendiri, yaitu transaksi. Sama dengan ID layanan, kita deklarasikan dengan foreign key ID layanan yang mengacu pada tabel layanan. Ini query yang tertera sama dengan code database di atas. Baik, di sini saya akan lanjut ke jangan cut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari DML atau Data Manipulation Language. Pada bagian insert data, di sini saya mungkin akan mengambil satu contoh saja karena setiap tahapan bersifat sama. Mungkin saya akan mengambil contoh dari tabel detail transaksi. Baik, di sini dengan perintah insert into, lalu kita deklarasikan tabelnya seperti di atas, detail transaksi, diikuti dengan values. Di sini kita akan memasukkan data-data seperti ID pasien, ID layanan, jumlah item yang ingin kita beli, lalu di sini ada angka 40.000 sebagai total biaya. Mungkin di sini secara simple, insert data ini kita akan memasukkan data-data dari yang sebelumnya dibuat di relational model, kita akan masukkan ke dalam database berikut. Jadi nanti akan muncul tabel yang berisi ID pasien, ID layanan, total item yang dibeli, dan total biayanya. Mungkin gitu saja. Sini ada query yang tertera sama dengan code database di atas. Baik, di sini saya akan melanjutkan di tahapan DML atau Data Manipulation Language pada select data. Di sini saya akan mengambil contoh pada salah satu bagian karena setiap tahapan bersifat sama. Mungkin di sini langsung saja pada code. Di sini kita akan memilih kolom ID transaksi dengan alias T, nama pasien dengan alias P, nama pegawai dengan alias G, lalu ada waktu transaksi dengan alias T yang kita dapat dari tabel transaksi. Maka kita akan melakukan join ke tabel pasien dengan alias P, di mana ada ID pasien. Lalu kita akan melakukan join dengan tabel pegawai, di mana ada primary key-nya ID pegawai. Nah,
nanti akan memunculkan tabel seperti di bawah ini, di mana akan memunculkan ID transaksi, nama pasien, nama pegawai, dan waktu transaksinya. Dengan ID yang tertera, nama pasien yang tertera, nama pegawai yang tertera, dan waktu transaksinya. Dan query yang tertera sama seperti code program di atas. Lanjut ke bab 4, yaitu normalisasi. Pada tahap ini, dilakukan proses normalisasi untuk meminimalkan redundansi data dan memastikan integritas data. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap dari bentuk tidak normal atau unnormalized form, lalu menuju bentuk normal pertama yaitu 1NF, lalu yang kedua ada bentuk normal kedua 2NF, dan yang terakhir ada bentuk normal ketiga yaitu 3NF. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bentuk tidak normal terlebih dahulu, atau yang bisa kita sebut unnormalized form. Data awal transaksi layanan pasien masih berada dalam bentuk tidak normal. Hal ini ditandai dengan adanya atribut yang memiliki data ganda dalam satu baris, seperti beberapa ID layanan dan nama layanan yang tergabung dalam satu transaksi. Jadi di sini pada tabel ada contoh data tidak normal. Pada gambar, kenapa data tidak normal? Di sini kita bisa melihat dari ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Jadi di sini bentuk menjadi tidak normal atau akan terjadinya redundansi karena pada tabel di sini terdapat dua variabel dalam satu tabel. Jadi di sini akan mengakibatkan redundansi yang mengakibatkan code error tidak bisa dijalankan. Jadi begitu bentuk dari tidak normalnya. Jadi lanjut, kita akan menormalisasi ke 1NF. Nah, jadi di sini kita akan menormalisasi atau memperbaiki bentuk dari tidak normal tersebut menjadi tabel berikut ini. Sebelum saya lanjut ke tabel berikut ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit terlebih dahulu. Pada tahap ini, data yang bernilai ganda dipecah menjadi bentuk atomik, sehingga satu baris hanya mempresentasikan satu layanan dalam satu transaksi. Benar, karena apabila kita menimpa atau menumpuk dua nilai dalam satu tabel, maka akan terjadi redundansi data yang mengakibatkan code akan menjadi error. Sini kita akan melihat pada tabel 1NF. Nah, jadi di sini sudah pada bentuk normal yang pertama, di mana tadi pada ID layanan di ID transaksi 111 terdapat dua ID layanan pada satu tabel, dua nama layanan pada satu tabel, dua biaya layanan dalam satu tabel, dan dua jumlah pada satu tabel, dan di mana totalnya juga ada dua dalam satu tabel, tidak ditambahkan atau tidak dijumlahkan. Jadi di tabel dari normalisasi ke bentuk normal yang pertama ini, di sini kita bisa mengurangi redundansi data karena sudah dipisah satu per satu. Jadi akan mengurangi redundansi yang terjadi. Baik, kita lanjut ke normalisasi ke 2NF or second normal form atau bentuk normalisasi kedua. Pada tahap ini, dilakukan pemisahan atribut yang tidak bergantung penuh pada kunci utama gabungan. Atribut seperti nama pasien, waktu transaksi, hanya bergantung hanya pada ID transaksi, sehingga dipisahkan ke tabel yang sesuai. Relasi hasil 2NF yang pertama, pasien, hanya dengan ID pasien, nama pasien. Lalu transaksi, ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Lalu tabel layanan hanya dengan ID layanan, nama layanan, dan biaya. Lalu ada detail transaksi hanya dengan ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Baik, contoh pada tabel di bawah ini.
Jadi tabel transaksi masing-masing dengan atributnya, tabel pasien masing-masing dengan atributnya, lalu tabel detail transaksi masing-masing dengan atributnya. Lalu di sini lanjut ke normalisasi ke 3NF, third normal form atau bentuk normal ketiga. Tahap ini bertujuan menghilangkan ketergantungan transitif karena semua atribut non-kunci sudah tergantung langsung pada kunci primer di masing-masing tabel atau tanpa atribut turunan. Maka struktur sudah memenuhi bentuk normal ketiga seperti contoh pada tabel di bawah ini. Tabel setelah 3NF, ID pasien dan nama pasien. Lalu di sini ada tabel transaksi. Ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Jadi, semua atribut non-kunci harus bergantung langsung pada kunci utama. Tidak boleh ada ketergantungan antara atribut non-kunci. Dengan begitu, struktur database bisa menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah dirawat, serta terhindar dari redundansi. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan di mana melalui tahapan normalisasi hingga bentuk ketiga atau 3NF, struktur data menjadi lebih efisien, terhindar dari redundansi, dan mudah dipelihara. Model relasional ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan basis data rumah sakit dalam sistem layanan dan transaksi pasien. Berikut penjelasan saya dari presentasi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.